proceeding itu biasanya harus kita presentasikan di sebuah seminar, baik nasional, lokal, nasional maupun internasional. Asumsi dan batasan dalam metode ilmiah, ada juga asumsinya. Terdapat keteraturan atau regularity, ada regulernya, ada aturannya, ada standarnya, dan urutan atau order, ya itu tadi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan seterusnya. Ada runutan garis merahnya, gitu. Kayak rumah, kan tuh rumah nggak tiba-tiba langsung kamar mandi kan, biasanya urutannya teras, kalau orang yang punya garasi, teras, ruang tamu, baru biasanya dapurnya paling belakang, baru kanan kiri ada kamar, nggak langsung kamar pribadi, kan ada urutannya. Ngono, itulah keteraturannya. Terjadinya suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang mendahulunya. Ada keteraturan di dalam Anda menulis atau melakukan penelitian. Metode mana duluan? Metode pertama, untuk tujuan pertama metodenya 1. Tujuan kedua metodenya 2. Tujuan ketiga metodenya 3. Setiap tujuan itu harusnya metode atau ada cara untuk menjawab setiap tujuan di dalam topik penelitian Anda. Adanya kontinuitas dalam proses penelitian. Kenapa? Karena penelitian Anda itu harus bisa berkembang. Jangan mentok di situ sehingga nanti di akhir penelitian Anda biasanya dan harusnya penelitian yang bagus gitu ya. Sarannya, keberlanjutan dari penelitian ini tidak sampai di satu titik. Harus ada titik-titik berikutnya. Jadi ibaratnya sebuah skala Anda bisa mulai dari -4. Nanti di saran -2, -1, terakhir 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau Anda mulai dari 1, teman Anda melanjutkan kedua, 3, dan seterusnya. Sehingga penelitian ini menjadi kaya dan kena ke dalam apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Kan kita semua penelitian kita sebenarnya tujuannya bukan untuk menyelesaikan S1 loh. Yang penting S1 saya selesai. Enggak, harusnya nanti ini apa dampaknya ke masyarakat. Karena akreditasi LAM teknik sekarang sudah seperti itu. Selain bicara proses, selama kalian melakukan tugas akhir, akhirnya outputnya itu apa, dampaknya terhadap masyarakat itu apa. Bahkan sampai kalau kita lihat nanti akreditasi LAM teknik, sampai ada haki loh. Mahasiswa itu punya hak kekayaan intelektual. Apa dalam bentuk karya tulis, apa dalam bentuk prototipe, itu. Dan teknik perkapalan sekarang sudah masuk dalam TS3. Jadi nih, kalian ini bentar lagi akan menyelesaikan TA, ya TA-nya harus yang bagus. Supaya hasil akreditasi TP 2024 bisa bagus. Karena kalian nih yang akan menjadi laporan saya, bukan saya sih, laporan prodi TP nantinya di 2024. Pasti ya, nih yang ambil sekarang, semester depan itu sudah mulai nulis TA. Tahun depan sudah sidang. Ada yang sidangnya nanti di Juli 2023, ada nanti yang di Desember 2024, itu sudah dalam laporan akreditasi LAM tekniknya TP. Jadi dari sekarang difikirkan tugas akhirnya yang bagus itu seperti apa. Bukan yang penting selesai gua S1-nya. Karena bagi mahasiswa, bagi anak S1, skripsi atau tugas akhir adalah salah satu achievement atau salah satu hasil terbaik yang harus sebenarnya kalian selesaikan. Karena di beberapa perusahaan nasional, apalagi perusahaan itu memang berkecimpung dalam dunia perkapalan, biasanya HRD-nya ngelihat TA-nya. Makanya di
dia kasih tahu judul TA-nya. Oh, transkrip ya. Kalau S2 yang baru TA ya. Iya, iya. S1 itu di bawahnya dikasih tahu TA-nya seperti apa. Sehingga orang, oh ini orang cocok di sini deh. Biasanya HRD seperti itu. Jangan yang penting selesai TA gua. Come on dong, once in a lifetime. Masa kamu ngasih yang penting kelar? Enggak. Kapan lagi nilai idealisme lo sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan tahap S1-nya dengan memberikan yang terbaik? Kapan lagi? Kalau enggak, dalam skripsi. Disitulah idealismemu itu keluarin. Ide-ide yang absurd itu keluarkan di tugas akhir. Apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh manusia kalau dia mau? Kan gitu. Sayang banget. Kemudian adanya kontinuitas gitu. Pengetahuan yang didapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan nih. Dikomunikasikan, dipresentasikan. Makanya dalam tugas akhir atau skripsi untuk mengukur nilai Anda bukan dengan UAS atau ITS, tapi UTS. Tapi dalam bentuk apa? Presentasi. Artinya, selain Anda punya pikiran, selain Anda punya jiwa riset, meneliti, Anda harus mampu mengkomunikasikan apa yang ada dalam benak Anda. Yang Anda tuangkan itu loh. Setebal segini atau setipis segini, gimana cara Anda menyampaikannya? Karena kadang ada orang jago ini, tapi ketika menyampaikan ide, nggak nyampe. Maksudnya A, ke kuping kita jadi Z. Oh, jauh kan? Gitu. Dari sekarang diberikan pembelajaran untuk komunikasi. Kalian sebenarnya udah bersyukur. TDK 1, kan sudah mulai belajar tuh, AU, TDK 2, AU. KP, nanti bentar lagi. TDK 3, TA. Masa TA masih AU udah melewati 4 tahap? Enggak kan? Kecuali Anda tidak mau belajar dari kesadaran TDK 1, 2, 3. Ya wes, yang penting aku sudah sidang TDK 1, 2, 3. Udah deh. Kecuali. Berarti Anda sederhana sekali penyajiannya nantinya. Kalau di dalam pekerjaan Anda nggak bisa gitu. Itu termasuk salah satu penilaian Anda nantinya. Bisa nggak nih cepat karirnya? Atau ya udah mentok-mentok di situ aja, orang di balik layar aja gitu. Sampai 3-4 tahun teman Anda udah nyalip dalam hal karir. Ya. Kemudian karakteristik penelitian. Menurut Pak Rusidi tahun 2000, karakteristik penelitian adalah 8 macam. Penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Harus ada masalah sebenarnya. Kira-kira kalau ini begini, ini begitu, gimana efeknya? Kan gitu ya. Kan Albert Einstein juga gitu, dari hal berpikir. Akhirnya keluar rumus E sama dengan MC kuadrat. Itu bukan dia tidur gitu, melamun gitu, enggak. Dari dia banyak berpikir, banyak membaca, banyak nyoret-nyoret. Kan gitu ya. Begitu juga dengan Opa Newton. Di bawah, dia bukan mimpi-mimpi tidur-tiduran enak di bawah pohon apel. Enggak, lagi mikir dia. Gitu. Jadi semua dimulai dengan kebiasaan berpikir, bukan melamun. Beda. Penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan. Makanya selalu ditanya, tujuan kamu neliti ini apa? Mau kemana arahnya? Jangan sampai melebar ke kanan ke kiri, terakhir tidak fokus. Penelitian mengikuti rancangan prosedur yang spesifik. Metodenya ini harus jelas. Biasanya kalian nanti tugas akhir atau skripsi di metode yang paling rumit dan yang paling lama diudek-udek. Kan kalau udah tahu caranya udah gampang. Tinggal menambahkan ramuan-ramuan sedikit. Kayak kalau udah tahu cara masak nasi goreng, itu udah gampang. Oh, pasti ada nasi. Pasti ada kecap.
Kalau metode yang menggoreng berarti butuh api, butuh penggorengan, butuh minyak. Tapi kalau kita nggak tahu metodenya, apa ya? Oke, nanti kita sediakan minyak goreng, semua kita sediakan. Oh enggak, ternyata kita steam. Masa nasi bisa di steam? Oh ternyata kita bakar. Oh kalau kita bakar berarti kan harus ada daunnya, kan gitu ya. Akhirnya nanti kemana-mana nggak kelar-kelar sampai 4 semester. Hati-hati dengan metodenya yang spesifik. Kemudian supaya sederhana, biasanya penelitian membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola atau ada variabel-variabelnya, kan gitu ya. Untuk TA minimal 3 variabel. Variabel itu apa? Nanti akan kita bicarakan di pertemuan selanjutnya. Contohnya gini, kalau variabel bisa bicara stabilitas, harus variabel pertama. Variabel kedua bicara hambatan. Variabel ketiga bicara kekuatan. Itu variabel. Kemudian yang kelima, penelitian diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, dan hipotesis yang spesifik. Kemudian penelitian menerima asumsi kritis tertentu. Asumsinya bahwa ini berlaku di daerah A, belum tentu berlaku di daerah B. Bisa juga itu kalian pakai asumsinya. Asumsi itu bisa juga kita artikan sebagai batasan masalah. Penelitian memerlukan pengumpulan data dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengawali penelitian. Jadi ada data awal biasanya. Jadi kalau Anda ngedesain kapal, Anda harus punya data kapal awal. Apanya yang mau Anda desain? Data mentahnya, data kapal pembanding. Kalau nggak ada, nggak mungkin dari nol. Harus ada yang sudah teruji. Syukur-syukur dapat data yang sudah berlayar. Jadi Anda tidak di awang-awang dalam menentukan ukuran. Ada bukti bahwa itu pernah dipakai. Atau sudah jalan nih kapal. Tapi kejadiannya ABCD. Jadi Anda memperbaiki di ABCD. Penelitian adalah alamiah, berputar secara siklus atau konsisten. Nah, itu tadi harus beranjak dari 1, 2, 3, 4. Penelitian itu harus berkelanjutan, tidak stop di satu titik. Klasifikasi penelitian. Penelitian itu ada jenis-jenisnya atau kita sebut dengan macam-macamnya. Nah, klasifikasi penelitian berdasarkan aplikasi, penelitian itu ada namanya penelitian dasar atau basic. Penelitian terapan. Nanti hasil penelitian ini biasanya diaplikasikan kepada masyarakat. Kemudian klasifikasi penelitian berdasarkan jenis informasinya. Ada yang kuantitatif, ada kualitatif. Penelitian berdasarkan perlakuan data, konfirmatori, eksploratory. Penelitian berdasarkan maksudnya, deskripsi, korelasi, dan eksperimen. Kita telah satu-satu. Oke. Penelitian dasar. Penelitian ini adalah mengemukakan atau mengembangkan teori baru atau teori yang sudah ada. Penelitian dasar ini adalah biasanya penelitian teman-teman yang kalian, yang S1. Penelitian terapan, ini yang S2. Menghasilkan sesuatu yang langsung bisa untuk diterapkan dalam sebuah pemecahan masalah. Ini tujuan ini yang membedakan dasar dan terapan. Penelitian konfirmatori dan eksploratory. Ini perbedaannya terhadap tujuan dan perlakuan data. Ini konfirmasi ya, menguji hipotesis secara statistik. Pernah T-hitung, T-tabel, kan ya, itu dia. Untuk kalau exploration, ini ya dari exploratory ya, mencari tahu hubungan dengan suatu masalah tanpa pengujian statistik. Jadi dia sebab akibat saja, nggak pakai perhitungan statistiknya. Kemudian penelitian kuantitatif dan kualitatif. Perbedaannya terdapat dalam jenis datanya, proses penelitiannya, responden atau objek penelitiannya,
instrumennya apa dipakai, tujuan penelitian, dan teknik pengujiannya. Jadi kalau kuantitatif ya pasti ya jenis datanya, kemudian prosesnya deduktif induktif dari umum ke khusus, kemudian respondennya banyak. Kalau ini hanya satu yang dijadikan objek. Kalau bicara tentang kapal ya kapal aja kan gitu. Kalau ini biasanya lebih kepada jasa ya atau teman-teman sosial. Instrumen, kuesionernya ada atau instrumen lain. Kalau ini peneliti itu sendiri kita sebagai instrumennya. Tujuan penelitiannya konfirmasi, ini eksplorasi, melihat, mengeksplor dari data-data atau menggunakan software. Kalau dipakai ini, kalau kita melihat gelombang, berapa derajat dari samping, dari depan, dari belakang, kan udah dieksplorasi. Teknik pengujian hipotesa menggunakan statistik, kalau kita kan non statistik ya. Kemudian deduktif secara umum, kemudian kita berikan kesimpulan. Kesimpulan berlaku umum. Jadi teori-teori standar-standar yang kamu pakai itu untuk menghasilkan atau memberikan hipotesis secara khusus, akhirnya nanti kesimpulan bisa diaplikasikan di kapal. Misalnya kalau kita bicara tentang keselamatan kapal kapal feri, kan bisa diberlakukan di kapal feri manapun, yang penting ukurannya sama dengan ukuran dari topik penelitian Anda. Kemudian ada namanya penelitian deskriptif, eksperimen, dan penelitian korelasi. Nah, perbedaannya dari tujuannya, pengujiannya, kemudian variabel yang dipakai, dan metodenya. Terakhir adalah ciri-cirinya. Kalau deskripsi kan pernah belajar bahasa Indonesia. Deskripsi, gambaran ya. Itu memberikan gambaran suatu objek penelitian. Pengujiannya bisa statistik atau non statistik. Variabelnya satu tapi kita uraikan menjadi beberapa. Metodenya survei. Kemudian ciri-cirinya hanya kita bisa aplikasikan atau bisa kita terapkan saat ini. Kalau korelasi, hubungannya antara satu variabel dengan variabel lain. Ini statistik, kemudian variabelnya satu atau dua, bisa dia pakai survei, ada prediksi semacam prediksi itu mendebak tetapi dengan data yang ada. Jadi lebih kepada spekulasi ya prediksi. Penelitian eksperimen tetapi ada data awalnya ya. Kalau prediksi ini ada data sahih. Makanya dia perlu variabel 2 atau lebih. Penelitian eksperimen sebab akibat. Kalau yang ini kan hubungan antara variabel, kalau korelasi. Kalau ini sebab akibat. Statistik, kualitatif, 3 atau lebih, pakai eksperimen atau instrumen, perlakuan random. Jadi dia ngambil datanya itu random. Ini biasanya orang-orang teknik. Jadi ternyata metodologi penelitian itu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Ilmu pengetahuan memiliki 3 sifat utama. Pada dasarnya kita punya sikap ilmiah. Pasti sejak kecil aja bertanya. Anak kecilnya bertanya, kenapa awan warnanya biru? Nah, itu pertanyaan kan. Kenapa bentuknya seperti itu? Kenapa langit putih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu sikap ilmiah. Curiosity, rasa penasaran, rasa ingin tahu. Akhirnya itu harus dijawab dengan menggunakan metode ilmiah. Harus ada alasan yang logik terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya disusun secara sistematik. Oh, kenapa ya? Kok bisa terjadi? Perkembangan metodologi menurut Profesor Sutrisno Hadi digolongkan sebagai berikut. Pada awalnya adalah proses try dan error. Ilmu pengetahuan masih dalam keadaan embrional, masih kuno lah, zaman 1700-an gitu. Jadi belum ada modernisasi. Kemudian periode berikutnya adalah authority dan tradisional. Pada periode ini, kebenaran ilmu pengetahuan didasarkan atas pendapat para pemimpin atau penguasa. Jadi yang dianggap
paling jago, paling pintar adalah pemimpin. Jadi tidak dibenarkan rakyat untuk berdiri sendiri atau bertanya. Biasanya kaum-kaum bangsawan atau kaum-kaum elit ini. Makanya ada aristokrat ilmuwan ya. Kemudian periode speculation atau argumentasi. Pada periode ini, ajaran atau doktrin para pemimpin atau penguasa serta tradisi itu sudah mulai open-minded atau sudah mulai didiskusikan. Kalau dulu kan kalian pasti nonton film-film barat yang mereka punya kelas tersendiri bahkan untuk para ilmuwan. Jadi ilmuwan yang bangsawan, itu yang society, royal itu, mereka punya kelas tersendiri. Jadi apapun yang mereka katakan, pasti nurut nih rakyat biasa. Makanya betapa luar biasanya pendidikan itu. Kan pendidikan memerdekakan orang. Mulai bertanya nih, gitu. Kok bisa gini, kok bisa? Kami alami nggak gitu kok, gitu. Yang kami dapatkan bukan gitu kok, gitu. Mulai banyak tuh isu-isu dari rakyat naik ke atas terhadap apa jawaban pertanyaan mereka ke para pemuka atau penguasa-penguasa. Kemudian periode hipotesis dan experimentation. Pada periode ini orang mulai mencari rangkaian tata cara untuk menerangkan suatu kejadian. Mula-mula membuat dugaan-dugaan, lalu akhirnya dari dugaan itu dibuatlah ya bagaimana caranya untuk menjawab dugaan itu. Langkah logiknya gimana menjawab ini. Itulah yang terakhir. Inilah periode yang terakhir yang sekarang. Semua serba eksperimental. Nah, kembali lagi metode penelitian adalah cara sistematis. Teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian tersebut. Ini adalah jenis-jenis penelitian. Jenis metodenya. Di atas tadi jenis-jenis penelitian, kalau ini adalah metodenya. Metode eksperimen, menguji cobakan. Ini menguji pakai variabel atau eksperimen efektif. Jadi yang mereka ujikan itu efektif atau tidak, harus ada pengujiannya. Biasanya untuk menguji sesuatu efektif atau tidak ada yang namanya variabel control. Jadi dia yang netral, tidak ditambahi zat apa dan tidak dikurangi zat apa. Sehingga kelihatan nih, efek setelah ditambahin apa, efek setelah dikurangin apa. Harus ada variabel kontrol yang netralnya. Kemudian metode verifikasi atau pengujian, yaitu menguji seberapa jauh tujuan yang sudah digariskan, sudah tercapai, dan sesuai tidak dengan harapan atau teori yang sudah baku. Standar yang baku adalah A. Ketika Anda menguji cobakan, ternyata dia jadinya B, kan gitu. Apakah ini jadi teori baru atau sebenarnya penyimpangan dari teori yang sudah ada? Untuk menguji teori yang sudah ada, guna menyusun teori baru dan menciptakan pengetahuan baru. Biasanya ini teori-teori ini itu untuk yang COVID itu obat-obatnya kan diuji cobakan dulu. Dia mulai dari eksperimental, ketemu nih vaksin yang cocok, baru dicobakan. Kemudian metode verifikasi sekarang ini sudah berkembang menjadi grounded research, yaitu metode yang menjadikan suatu pendekatan baru dengan data sebagai sumber teori. Jadi teori itu berdasarkan data. Kalau dulu teori berdasarkan eksperimen. Nah, sekarang enggak, teori-teori yang ada dirangkaikan, kemudian baru diuji. Kalau dulu diuji dulu, keluar teori. Sekarang teori-teori yang sudah banyak diujikan. Betul. Ini? Jadi grounded theory approach. Dia dari mana? Nih, teorinya dari case study-nya, akhirnya kesimpulannya A. Dari focus group, kan sekarang FGD banyak tuh. Nah, dari situ. Kemudian dari eksperimen juga dipakai. Ini diuji semuanya ini, ada interview, ada survei, kemudian ada secondary data, dari 1, 2, 3, 4, 5, keluarlah teori yang dari hasil grounded theory approach tersebut. Metode deskriptif atau
mendeskripsikan. Ini biasanya banyak yang dilakukan akhirnya menghasilkan data. Jadi kalau deskripsi biasanya penggambaran data. Jadi dari data-data yang ada, itu yang Anda ceritakan, apa yang Anda dapatkan. Grafik makin naik, makin turun, apa yang terjadi. Biasanya ada data-data. Pelaksanaannya dilakukan melalui survei, studi kasus, studi komparatif tentang waktu dan gerak, tingkah laku. Ada juga yang dokumenter, yang kayak kalau kita meneliti tentang tingkah laku hewan dan seterusnya ya. Metode histori atau merekonstruksi. Biasanya itu kalau kejadiannya itu sudah di masa lampau. Ini dipakai oleh teman-teman yang geologi ya. Nah, mereka akan bicara tentang hal-hal yang lampau. Rekam jejaknya mereka dapat dari histori yang lalu. Metode kuantitatif dan metode kualitatif. Kuantitas dan kualitas. Kuantitas kalau sekilas kuantitas berarti jumlah ya. Nah, kualitas itu adalah bicara mutu. Ini adalah aksioma dasar atau perbedaan dasar dari metode kuantitatif dan metode kualitatif. Sifatnya bisa diukur, diklasifikasikan. Dinamis, hasil dari konstruksi dan pemahaman. Hubungan penelitian dengan yang diteliti. Kalau kuantitatif, independen. Ini kita interaktif dengan sumber data. Makanya kalau yang kuantitatif itu cenderung bebas nilai. Kalau ini terkait dengan nilai-nilai yang dibawa si peneliti. Atau dia punya standar nih penelitiannya. Mau diklasifikasikan, apa harus dia pakai nanti di dalam pembahasannya. Desainnya spesifik, jelas, rinci. Ditentukan sejak awal, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam perjalanannya. Ini biasa di teman-teman yang sosial. Tujuannya hubungan antar variabel. Kemudian Anda menguji teori, mencari generalisasi, dan mempunyai nilai prediksi. Ada prediksi laju kendaraan, laju penggunaan BBM, kan gitu ya. Kalau ini menemukan teori, kemudian memperoleh pemahaman makna, menggambarkan realitas yang kompleks, kemudian ada timbal balik, kan ini dia sebab akibat karena A jadi B, ada reaksi karena ada aksi karena ada reaksi. Lebih seperti itu. Kalau ini teknik pengumpulan datanya, kuesioner, observasi, wawancara terukur, observasi, kemudian ada data ke lapangan, melakukan pengukuran. Kalau ini ada dokumentasi, kemudian ada interview atau narasumber ya, kuesioner juga ada di sini. Instrumennya ini tes angket wawancara yang terstandar instrumennya. Jadi tahap-tahap penelitiannya apa? Kalau misalnya pakai software kan ada ya, mau pakai Maxuf, SolidWorks itu ada tahapannya. Kalau ini penelitiannya sebagai instrumen catatan, terrecord, kamera, handphone. Kalau datanya kuantitatif, hasil pengukuran variabel, hasilnya inilah yang dioperasikan atau kita jadikan jadi untuk pembahasan. Ini salah satu hasil penelitian. Bentar, saya tadi ada share. Stop share dulu ya, biar kedengaran suaranya. Lupa tadi untuk share. Share. The maritime industry is a long history of courageous exploration. From sextants and stars to modern GPS. There's a need to be able to track ships at sea that are beyond coastal radar. We're looking at about 180 nautical miles of an area of sea
which cannot be monitored with the most traditional method. That's where the problem really begins. How can we detect those vessels which are further away than the radars can see? SAR image shows us the location of all the vessels. The vessels that are not actively transmitting their position are the ones that we're interested in. Additionally, we get information related to the type of vessel, whether that's a tanker or whether it's a fishing boat. The direction of its movement, the speed, we can tell the size, we can add information related to presence of icebergs, ice movements, or oil spill detection. The biggest benefit that ICEYE's constellation provides is the knowledge. ICEYE's constellation is able to deliver information every hour throughout the entire day, regardless of whether that's day or night. With that speed, we're actually able not only to detect all the vessels within the area, but we are also able to add the tracking capability. The data that the ICEYE satellites can capture are relatively detailed, which ultimately leads to our ability to perform classification. In the past, it's been difficult to know the location of a ship, especially for rescue operations, where we rely on people observing through visual wavelengths where a ship is. But with synthetic aperture radar, we have the unique ability to see through clouds and to image at night and provide that information to the necessary authorities. GPS has been a huge advance forward. Synthetic aperture radar is the next step beyond that. Itulah salah satu hasil teknologi ya. Jadi dia hanya sekilas saja bisa lihat itu kapalnya apa, dari mana, bentuknya apa gitu ya di atas. Itu kecanggihan teknologi saat ini. Jadi kemungkinan besar 10-20 tahun lagi semua serba autonomous ya. EA. Cerdasan buatan sebutannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya stop share ya. Di sini siapa yang baru join untuk MPT? Ambil kuliah MPT siapa yang masih baru? Saya dulu lah. Angkat tangan. Raise hand, bikin ikonnya. Siapa yang baru join MPT? Bikin icon. Amanda Rizky, siapa lagi? Yang baru join MPT? Raise hand. Oke, berarti nanti tanya sama Nadia ya, kalau mau join Google Classroom. Ya, tanya sama Nadia, kodenya apa? Ya Nadia ya? Iya siap Bu. Mana Nadia ini? Ya siap Bu. Oke. Sebelum kita tutup, kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu ya. Sampai ke... Saya Bu. Oh, kemarin saya belum join Google Classroom, Bu, nggak masuk soalnya kemarin. Iya, nanti tanya sama Nadia. Nadia Saya ketua nomornya, kelas Bu. untuk MPT ya. Siap Bu. Oke. Sekarang ada 20 orang. Ikut saya berarti 19. Harusnya kita ada 24. Berarti 4 lagi nggak datang ya. Belum join. Nanti tolong dibuka kameranya supaya saya foto, membuktikan kehadiran Anda di pertemuan sekarang.
silahkan. Oke. Sandiaga kok di mana Sandiaga? 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, monggo. Ariel.